Mengejutkan, sikap Amerika mulai melunak ke Palestina, mayoritas kini dukung Palestina merdeka. Israel dalam bahaya. Let me begin by expressing our condolences and sorrow for the innocent Palestinian civilians who lost their lives in escalating violence over the last year. We look to both sides to unequivocally condemn any acts of violence, regardless of the victim. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Diketahui jika Amerika menjadi salah satu sekutu dekat Israel, namun pada faktanya kini jutaan warga Amerika mayoritas telah mengubah dukungannya untuk membela Palestina dan kemerdekaannya, di mana hal ini sangat jarang terjadi. Bahkan hal ini membawa kebahagiaan bagi seluruh Muslim. Sebagian besar warga Amerika Serikat memberi dukungan berdirinya negara Palestina merdeka. Hal ini berdasarkan sebuah jejak pendapat yang menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat mendukung negara Palestina. Jejak pendapat online dilakukan oleh Arab America Institute berdasarkan sampel lebih dari 100.000 orang Amerika, dilansir Arab News. Sikap warga Amerika mulai bergeser ke pandangan yang lebih seimbang, di mana Partai Demokrat lebih mendukung Palestina dibandingkan Partai Republik, termasuk 80% dari Demokrat dan 67% dari Republik. Lebih setengah dari semua responden setuju negara Palestina merdeka harus menjadi bagian dari solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, dengan hanya 12% yang tidak setuju. Media Amerika telah membuka diri terhadap orang-orang Palestina, katanya. Kongres juga telah memberikan ruang bagi pembicara pro-Palestina, bahkan Demokrat yang paling pro-Israel pun melunakkan bahasa mereka. Saat generasi baru Amerika memimpin perubahan ini, termasuk kaum muda evangelis yang menjauh dari pro-Israel secara tradisional. Posisi, katanya, mereka berbeda pendapat tentang Palestina. Demokrat 51 versus 14%, Partai Republik 30 versus 40%. Zogby mengatakan, penting untuk dicatat bahwa Demokrat sekarang memandang orang Palestina lebih baik daripada orang Israel. Perpecahan partisan paling baik dicontohkan oleh sayap progresif Partai Demokrat dengan perwakilan seperti Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, dan Rashida Tlaib sebagai pemain kunci di sayap ini, sehingga masalah Palestina mendapat perhatian lebih dari Demokrat. Bahkan secara tradisional, Demokrat pro-Israel seperti Chuck Schumer, pemimpin mayoritas Senat, Bob Menendez, senator senior dari New Jersey, menahan suara karena mereka dapat dengan mudah melihat perubahan dalam pemilihan Demokrat. Perpecahan partisan juga terlihat dalam konflik baru-baru ini antara Israel dan Palestina. Secara keseluruhan, 30% responden mengatakan penggunaan kekuatan Israel di jalur Gaza terlalu berlebihan. Demokrat lebih cenderung mengatakan Israel menggunakan terlalu banyak kekuatan, 43%. Partai Republik terpecah belah dengan 37% setuju dengan penggusuran dan 33% tidak setuju. Di antara semua responden, 43% setuju dengan Kongres Demokrat yang ingin menunda kesepakatan senjata, tapi 32% mendukung persetujuan Presiden Joe Biden atas penjualan amunisi presisi ke Israel. Di antara responden Demokrat, mayoritas mendukung upaya Kongres untuk menahan penjualan, 52%, sedangkan 27% mendukung persetujuan Biden. Dilansir dari liputan.com, banyak negara anggota Uni Eropa mengirim perwakilan mereka ke acara peringatan Hari Nakba yang digelar PBB pada Senin 15 Mei 2023 tepatnya.
Meski ada upaya dari Israel untuk mencegah kehadiran mereka, itu merupakan kali pertama PBB memperingati Hari Nakba untuk Palestina. Sejumlah negara dilaporkan lebih dulu memberitahu Israel atas kehadiran mereka, dan sebagian besar mengirim diplomat tingkat untuk didatangkan dan mengikuti acara tersebut. Negara-negara Eropa tersebut yang hadir adalah Prancis, Spanyol, Swedia, Finlandia, Irlandia, dan juga Malta. Sementara itu Amerika Serikat dan Inggris telah menegaskan tidak akan mengirimkan perwakilan ke acara hari peringatan hilangnya tanah air Palestina itu. Nakba adalah bahasa Arab yang berarti bencana atau malapetaka. Palestina menggunakannya untuk merujuk pada eksodus massal ratusan ribu warganya dari tanah mereka selama Perang Arab, yaitu 1948. Kekhawatiran utama Israel tentang acara peringatan Hari Nakba adalah bahwa hal itu dapat menjadi presiden untuk menggelar peringatan serupa pada tingkat pertemuan yang lebih tinggi atau Majelis Umum PBB. Peringatan Hari Nakba pertama oleh PBB di markas besarnya di New York, Amerika Serikat terjadi setelah pemungutan suara diambil pada Desember tahun 2022 lalu, di mana 90 negara mendukung dan 30 negara menentangnya. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyebut peringatan Hari Nakba tercela dan salah, sementara Menteri Diplomasi Publik Galit Distel Atbarian mengatakan PBB mengabaikan fakta bahwa bangsa Arab bertanggung jawab menciptakan apa yang disebut masalah pengungsi Palestina. Partisipasi Swedia dalam peringatan Hari Nakba yang digelar PBB terjadi beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menyelesaikan kunjungannya ke Stockholm. Itu menandai pertama kalinya seorang Menteri Luar Negeri Israel ke Swedia dalam 2 dekade terakhir. Kami membuka halaman baru dalam hubungan antara Israel dan Swedia setelah bertahun-tahun Swedia mengambil sikap kritis terhadap Israel, kata Cohen dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Israel seperti dilansir Haaretz. Di sisi lain, otoritas Palestina memuji acara peringatan Hari Nakba oleh PBB, menyebutnya sebagai langkah maju dan pengakuan internasional atas Nakba dan juga dukungan untuk Palestina. Di Israel, hari ini ada suara-suara berbahaya yang menyangkal keberadaan rakyat Palestina, dan semua ini berada di bawah naungan pemerintah Israel.